Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab. Allah menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, penuh hikmah, liyadabbaru ayatihi, agar dipelajari, ditadaburi, diperhatikan dengan sungguh-sungguh tiap-tiap ayatnya, agar orang yang mempunyai akal pikiran dapat mengambil pelajaran. Saudara-saudara, para pendengar radio maupun persawan TV, dimanapun juga yang bisa mengikuti acara ini, mari kita jaga istiqomah dalam kita mengkaji, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang merupakan sumber dari ajaran Islam itu, agar supaya kita selalu ingat, selalu mendapat pelajaran walaupun situasi yang bagaimanapun. Walaupun sekarang situasi pembatasan sosial berskala besar, tetapi dengan pertolongan Allah kita masih bisa berkomunikasi lewat media elektronik, lewat radio, lewat televisi, dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi nggak ada alasan kemudian kita berhenti total untuk mengkaji, mempelajari agama. Karena sudah saya katakan berulang kali melalui mimbar ini, syarat orang menjadi baik menurut Rasulullah SAW, orang itu harus paham tentang agama. Tidak sekedar paham tentang agama, itu pun harus disertai dengan hati yang jernih, hati yang bening, bersih dari sikap-sikap atau segala sifat-sifat penyakit hati. Hatinya harus bersih, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa tersentuh, ya, oleh Al-Quran itu kali yang disucikan, ya. Disucikan ini ada yang menafsirkan, yang disucikan maksudnya hatinya. Kalau hati kotor tidak bisa tersentuh oleh Al-Quran, walaupun membaca, mempelajari, tapi nggak bisa tersentuh hatinya. Dan Quran liyadabbaru ayatihi waliyatadzakara ulul albab, tiap-tiap ayatnya supaya dipelajari, dipahami, dicermati. Orang yang mempunyai akal pikiran yang sehat, hati yang jernih, agar dapat pelajaran. Kalau hati yang kotor itu tidak tersentuh, hati nggak bisa tersentuh, walaupun mungkin paham maksud ayat itu, paham, tapi susah untuk mengamalkannya. Mengapa susah? Karena hatinya tidak tersentuh oleh Al-Quran tadi, tidak dapat hidayah. Dan Allah juga menyatakan, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah, maka
yasroh sodrahu. Allah melapangkan dadanya, melonggarkan dadanya, ya, artinya hatinya menerima Al-Quran itu yasroh, dimudahkan, dilapangkan, sodrahu dadanya, lil Islam, untuk Islam, untuk menerima Islam, untuk mengamalkan Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sodrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Adapun orang yang walaupun paham tapi yang tidak mendapat hidayah karena hatinya susah dimasuki hidayah, karena tidak, ya, hidayah tidak bisa masuk karena kotor hatinya tadi, hatinya letek, kotor, ya, susah menerima Islam itu susah. Sampai Allah mengatakan dadanya menjadi sempit, yaj'al sodrahu dhayiqan, dadanya menjadi sempit, harajan ka'annama yas'adu fis sama, dada menjadi sempit, napas tersengal-sengal, seolah-olah orang mendaki ke langit. Tidak sekedar mendaki gunung, mendaki ke langit. Untuk menerima Islam itu dadanya sesek, napasnya tersengal-sengal, susah, jadi merasa berat sekali untuk menerima, meyakini Islam. Menerima, meyakini berat, bagaimana mengamalkannya? Maka nggak bisa. Maka berbahagialah bagi orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari, memahami Islam ini, kemudian bisa menerima dengan senang hati untuk mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya masih membahas pada pagi hari ini tema yang kemarin saya ambil, menjaga lisan. Karena lisan ini, ya, mudah terpleset. Alamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu juga ada kaitannya, tergantung pada lisannya. Justru katakan oleh Rasulullah, orang masuk surga antara lain lisannya lurus, ya, bicaranya lurus, tidak bohong, ya, itulah antara lain. Maka dari itu sampai Nabi menjelaskan tanda-tanda kemunafikan dalam hadis tadi diterangkan ada 3 jelas. Salah satu diantaranya, ya, lisan tadi, idza hadatsa kadzaba, kalau bicara bohong, yaitu lisannya, ucapannya, lisannya, bicaranya tidak bisa dipegangi, bicaranya bohong. Nah itu kan lisan juga kan. Ya, ditambah lagi wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji nggak bisa dipegang, kalau janji ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat walaupun sanggup menerima amanat itu tetapi dikhianati. Maka kalau semacam itu, innal insana ladzalum kafar, innal insana dzuluman jahila, kata manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Karena ketika Allah mengamanatkan kepada bumi, kepada gunung, tidak sanggup memikul amanat itu. Karena khawatir kalau nanti tidak bisa memegang amanat. Lantas amanat itu dipegang oleh manusia, disanggupi memegang. Tapi ternyata sanggup memegang amanat, tapi khianat. Ya, di amanat yang disanggupi tadi, akhirnya dikhianati. Maka innal insana ladzuluman jahula, sangat dolim, sangat bodoh. Dolimnya bukan karena menerima amanat, bodohnya bukan karena amanat, tapi sudah menerima amanat itu kok dikhianati. Sedang Nabi mengatakan, ya, salah satu di antara tanda kemunafikan itu idza tumina khona, diberi amanat sanggup tapi khianat. Nah, 3 hal ini ciri kemunafikan. Bicara enggak betul, bohong bicaranya. Ya, kalau janji
tidak bisa dipegang janjinya, janji ingkar, tidak bisa dipegang, diberi kepercayaan, diberi amanat, ternyata khianat. Nah, itu kata Nabi, itu ciri-ciri kemunafikan. Malah ditambah lagi, biar sempurna, idza khosoma fajaro, kata Nabi. Ya, kalau dia bertengkar curang, kalau berdebat bergudul, ngeyel, walaupun tanpa dasar ngeyel, pokoknya. Nah, ada tanda-tanda 4 itu, kata Nabi, itu munafiqon kholison, munafik murni, tulen. Barat emas itu 24 karat, tidak ada campuran apapun. Nah, oleh karena itulah, itu semua untuk mengoreksi diri kita. Ada enggak kita? Mulut kita atau lisan kita tuh kalau bicara bohong. Ada enggak kita? Kalau kita berjanji, diri kita itu suka mengingkari janji. Ya, suka mengingkari janjinya. Ya. Mungkin kalau sudah mengingkari, maaf ya, maaf. Apalagi biasanya pakai insya Allah. Insya Allah itu bukannya alat untuk mengingkari. Ya, memang Allah katakan misalnya sesuatu kita akan berkencan dengan siapapun besok pagi atau kapan, supaya disertai insya Allah. Jadi insya Allah jangan digunakan untuk mengingkari janji. Kalau nanti loh kemarin saya tunggu-tunggu katanya mau datang, saya kan sudah bilang insya Allah. Tidak begitu. Ya, insya Allah itu kalau Allah mengizinkan, tentu Allah mengizinkan untuk menepati janji. Ya, justru tidak menepati janji itu tidak diizinkan oleh Allah. Jadi jangan disalahgunakan, insya Allah itu seolah-olah janji yang boleh diingkari. Nah, maka itu kebiasaan-kebiasaan itu ada enggak pada kita? Ya, suka mengingkari janji. Yang ketiga, apabila kita diberi amanat apapun yang dipercayakan kepada kita, apakah untuk mengurus untuk pembangunan atau mengurus kotak masjid misalnya, atau mengurus kas RT, atau mengurus apa sajalah yang dipercayakan kepada kita dan kita sudah sanggup, kita dipegang teguh, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jangan khianat. Ya, diserahin untuk ngurus kotak masjid, diserahin untuk ngurus kas RT, diserahin untuk mengurus pembangunan kampung, RT, RW dan sebagainya. Nah, ternyata digunakan untuk kepentingan sendiri. Khianat itu. Nah, khianat yang begitu. Itu tanda kemunafikan. Ditambah lagi apabila berdebat, bergudul, ngeyel, walaupun tanpa dasar kebenaran, tapi nggak mau seleh, pokoknya tadi. Kalau 4 itu ada pada diri kita, berarti kita tuh munafik tulen, murni, murni. Ya, tampaknya tidak apa-apa, tampaknya. Kemarin sudah saya jelaskan. Jangan mengira orang munafik itu tidak apa-apa. Mungkin dunia sing diingkari janjinya ya wes. Nyat wis gawe ning ngingkari janji ya sudah biasa itu. Ya, diberi amanat, khianat. Memang orang sudah terkenal itu kalau diberi amanat apapun nggak pernah beres. Manusia memakluminya, dah biar. Kalau bicara bohong sudah biasa. Orang itu kalau bicara bohong, mengingkari janji dengan saya berapa kali, ya sehingga manusia sudah memaklumi. Jangan dikira kalau sudah manusia memaklumi selesai, tapi ingat di hadapan Allah ada ancaman yang berat. Dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah, innal munafiqina, innal munafiqina. Nanti ditempatkan di neraka yang paling bawah, fi nari jahannam, di neraka yang di dalamnya nanti fitarkil asfali minan nar, nanti disiapkan orang munafik itu disiapkan oleh Allah kesudahannya nanti di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling bawah itu lambang kehinaan. Masih di bawahnya orang-orang kafir. Paling bawah berarti bawahnya lagi sudah tidak ada. Paling bawah dari neraka itu orang munafik. Fitarkil asfali minan nar.
Maka dari itulah kita mengkaji, mempelajari agama ini bukan sekedar untuk dipahami, untuk dimengerti, tapi untuk diyakini. Setelah diyakini, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penuh keyakinan. Penuh keyakinan. Maka orang yang hijrah dalam hadis tadi juga diterangkan, artinya meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang jelek, meninggalkan apa yang dicegah, dilarang oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul, kita tinggalkan. Itu orang hijrah namanya. Coba tolong dibaca dari halaman berapa? Al-muslimu man saliman sanihi wal muhajiru tadi loh, halaman berapa tadi? Halaman 6. Ya, halaman 6 coba dibaca. An Anas bin Malik qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu man aminan nasu wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaras sau walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rawahu Ahmad. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin itu ialah orang yang membuat orang lain merasa aman dari gangguannya. Orang Islam itu ialah orang yang membuat orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini tidak diragukan kebenarannya. Nabi menjelaskan, ya, orang mukmin orang yang membuat orang lain ya, merasa aman dari gangguannya. Tapi siapa yang bertetangga dengan dirinya orang mukmin tadi merasa aman, tentram, tidak ada rasa khawatir apapun, merasa aman karena tetangganya orang Islam, saya merasa aman, ya, tidak terganggu dengan perbuatan tetangga tadi. Itu kata Nabi. Jadi orang mukmin itu merasa aman dari gangguannya. Orang lain merasa aman dari gangguannya. Kalau orang hidup tetangganya merasa terganggu terus dengan perbuatannya, apa ucapannya atau perbuatannya, itu bukan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu orang yang mempunyai tetangga orang mukmin, dirinya merasa aman, tentram, tidak merasa terganggu oleh tetangga itu, bahkan merasa aman, nyaman hidup di situ, bertetangga dengan orang Islam. Tambah lagi, orang Islam itu ialah orang yang membuat orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Selamat, tidak merasa terganggu dengan lisannya, ucapannya maksudnya, tidak merasa terganggu dengan perbuatannya. Jadi nyaman betul hidup bertetangga dengan orang Islam. Kemudian dikatakan orang hijrah. Orang hijrah itu ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Kalau dulu suka melakukan perbuatan-perbuatan jahat, merugikan orang lain, mengganggu tetangganya, itu suatu kejahatan. Meremehkan, menghina sesama muslim, itu kejahatan. Tapi setelah mengerti, memahami, itu semua ditinggalkan. Ya, kejahatan ditinggalkan, beralih kepada perbuatan kebaikan. Yaitu orang yang hijrah sebenarnya. Orang yang hijrah. Dan ya, kalau sudah meninggalkan dari kejahatan, beralih kepada kebaikan, itu termasuk orang muhajir, orang yang hijrah. Hijrah dari kejahatan tadi. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, tidak akan masuk surga. Ini perhatikan, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Jadi kalau orang hidup, tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya, jangan harapkan masuk surga. Jadi orang ahli surga itu termasuk membuat aman tetangganya,
Kalau tetangganya merasa tidak aman karena gangguan kejahatan orang itu, tidak ada surga baginya. Jadi tidak cukup kita hanya sholat, puasa, tapi ganggu tetangga tidak iman. Tidak. Sholat, puasa dilakukan dengan baik. Tapi kalau suka mengganggu tetangga atau tetangganya merasa tidak aman karena perbuatannya, tidak masuk surga. Maka pernah ada kan, tanya pada Rasulullah, tanya ya Rasulullah, gimana orang ini? Ibadahnya baik, ya mungkin sholatnya baik, ya puasanya baik, ya sedekahnya pun baik. Tetapi orang ini selalu, kalau bicara menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati orang lain. Apa jawab Nabi? Singkat, Nabi jawab finnar. Walaupun sholatnya baik menurut penilaian manusia. Tapi kalau dia menyakiti hati orang lain, tidak masuk surga. Karena baik itu bukan menurut pandangan manusia. Baik menurut pandangan Allah itu kalau orang sholat, ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ya, termasuk mengganggu tetangga, menyakiti tetangga itu perbuatan mungkar. Kalau orang sholat menjaga tetangganya supaya aman dari perbuatannya, aman dari gangguan perbuatannya, jadi merasa nyaman, merasa aman. Kalau tidak, nah, jadi sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji, tidak bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Itu kata Nabi, tidak masuk surga. Nah, mari kita teliti. Dah sholat kita semuanya tentu sholat, ya, 5 waktu. Tapi sholat kita itu bisa berbuah enggak? Buahnya antara lain membuat aman tetangganya, ya, tidak menyakiti ucapannya, tidak menyakiti perbuatannya dengan tetangganya, ya, hidup rukun, damai, dan sebagainya. Nah, itulah syarat-syarat untuk masuk surga. Itu namanya walaupun sholat, tapi kalau tidak begitu, jadi sholatnya tidak berbuah. Ya, karena fungsi sholat itu tidak sekedar dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi kata Allah, sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Semua yang dilarang oleh Allah, yang dilarang Rasulullah itu perbuatan mungkar. Maka kalau itu diterjang, dilanggar, termasuk kita berbuat mungkar. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus bawah, hadis bawahnya dibaca sekali. An Sahl bin Sa'din an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi azman lahul jannata, rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mau menjamin padaku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku jamin untuknya surga. Nah, hadis riwayat Bukhari 7 halaman 184. Rasulullah menjamin, man yadman li ma bainal yaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Ya, tampaknya singkat dan mudah. Masuk surga seolah-olah kan mudah. Ya. Barang siapa yang mau menjamin padaku apa yang ada di antara dua rahangnya. Antara dua rahangnya berarti mulut. Siapa menjamin pada Rasulullah mulutnya berkata selalu benar, tidak bohong, kalau mengucapkan janji tidak diingkari, ya, tidak menyakiti tetangga. Nah, ini mulutnya selalu falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Kalau kamu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Ya, kalau mulut selalu berkata yang baik, daripada saya nanti mengucapkan kata ada baik, lebih baik diam. Nah, itu menjaga. Maka Nabi mengatakan, siapa bisa menjamin mulutnya itu selalu jujur, tidak bohong, menjamin baik tadilah. Dan juga apa yang ada di dua pahanya, apa di antara dua paha itu, kemaluan. Ya, artinya tidak berbuat zina,
tidak menyalurkan, tidak menggunakan apa yang di antara dua pahalnya, maksudnya kemaluannya tidak digunakan hal-hal yang tidak halal. Ya, itu dijamin oleh Nabi masuk surga. Nah, itu berarti mulut dan kemaluan ini ya sangat besar untuk andil membawa manusia masuk neraka. Ya, sangat besar andilnya masuk neraka karena mulutnya, masuk neraka karena kemaluannya. Ya, karena melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Mulutnya berkata bohong dan kemaluannya juga demikian, ya, digunakan hal-hal yang haram untuk berbuat zina, untuk berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama, berbuat keji. Nah inilah, maka bisa menjamin selamat mulutnya, selamat kemaluannya, artinya tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, dijamin masuk surga. Jamin masuk surga. Tapi walaupun sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, tapi untuk kemaluannya, untuk mulutnya tidak dijaga, tidak ada jaminan masuk surga. Itu. Nah kemaluan apa? Boleh disalurkan, boleh, tapi hal-hal yang benar. Jangan disalurkan kepada hal yang haram, yang keji, ya, dengan cara yang halal diberikan juga oleh Allah. Ya, karena itu memang apa? Keuntungan manusia di situ. Kalau bisa menjamin dua itulah dijamin oleh Rasulullah. Rasulullah yang jamin masuk surga. Ya, terus berikutnya hadisnya penting juga itu. An Ubadah bin Samiti anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala izmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah usduku iza haddatsum wa aufu iza wa'attum wa attu iza tumintum wahfazu furujakum wa gudzu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menjamin padaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin surga bagi kalian. 1. Jujurlah apabila kalian berbicara. 2. Sempurnakanlah janji kalian apabila kalian berjanji. 3. Tunaikanlah apabila kalian diberi amanat. 4. Jagalah kemaluan kalian. 5. Tundukkanlah pandangan kalian dari maksiat. Dan 6. Tahanlah tangan kalian dari hal yang tidak baik. Lebih dirinci. Sebetulnya di atas sudah cukup, sudah jelas. Tapi mungkin bisa kurang paham sampai Rasulullah merinci apa yang dimaksud menjamin surga. Tadi jaga mulut, jaga kemaluan. Jaga kemaluan, itu sudah menjamin surga. Tapi dirinci lagi, dijelaskan satu persatu. Apa larangan Allah? Apa yang diharamkan oleh Allah? Ya, mulut itu apa? Nah, di situ kan diterangkan itu. Jaga mulut, kalau tidak dijelaskan nanti dijaga mulut hanya tidak, misalnya puasa, dianggapnya puasa tidak makan itu sudah amal perbuatan baik, termasuk jaga mulut, puasa. Tapi kalau kita mengerti puasa, yang disebut puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak, mulut tidak dimasuki makanan atau tidak dimasuki minuman, tidak sekedar itu, ya, termasuk menjaga dari kata-kata yang dusta. Ya, kalau ya hanya menjaga lapar dan haus tapi tidak menjaga kata-kata, Allah tidak butuh laparmu dan tidak butuh hausmu. Bentar lagi kita masuk bulan Ramadan, puasa. Maka jangan sampai hanya tidak makan, jaga mulut dalam arti tidak makan, tidak minum karena puasa. Tidak hanya itu. Masuk di sini diterangkan, jaga aja di situ. Kalau kamu kepingin masuk surga, ya dijamin surga, jujurlah apabila kalian berbicara. Lain termasuk jaga mulut. Mulut ini jangan dikatakan berkata bohong. Ya, tadi disebutkan ayat hadis sebelumnya tadi, kalau bicara bohong itu jadi munafik. Kalau munafik itu bukan orang yang beriman, karena tidak bisa menyatu antara sifat munafik dan sifat iman, itu tidak bisa menyatu. Maka kalau yang beriman, ya, jangan bicara bohong. Nah, jangan bicara. Malah hadis ini sebenarnya sudah tercakup di
di depan, tapi oleh Rasulullah dirinci supaya manusia tahu. Maksudnya bagaimana? Ya, untuk menjaga mulut itu, Nabi bilang jujurlah apabila kalian berbicara. Jadi kalau berbicara jujur itu termasuk menjaga mulut. Yang kedua, sempurnakanlah janji kalian apabila berjanji. Ya, janji, ya, ucapannya mengatakan janji. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Maka kalau orang berjanji ibaratnya berhutang supaya ditunaikan, dibayar janjinya itu, dilaksanakan. Kalau orang sudah janji kemudian ditepati berarti sudah terbayar hutangnya. Tapi kalau janji diingkari, itu namanya tidak menepati janji, hutang itu. Janji. Maka yang kedua, sempurnakan janji kalian apabila kalian berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah apabila kalian diberi amanat. Ya, kalau sudah sanggup menerima amanat, apapun wujudnya amanat itu kalau sudah disanggupi, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jangan khianat. Kalau khianat nanti jadi munafik. Idza tumina khona. Apabila diberi khianat, diberi amanat, sanggup tapi khianat. Maka supaya kita selamat, tidak terjerumus dalam neraka, tidak terjerumus dalam kemunafikan, kalau diberi amanat, tunaikan amanat tadi semaksimalnya sesuai dengan yang diamanatkan kepada dirinya. Yang keempat, jaga kemaluan kalian, jaga kemaluan. Artinya jangan sampai digunakan, disalurkan pada hal-hal yang haram. Ya, jangan yang hal haram. Allah sudah memberikan jalan, salurkan kepada yang halal. Jangan yang haram. Itu termasuk jaga kemaluan kalian. Ya, dengan demikian jamin masuk surga. Kemudian yang kelima, tundukkan pandangan kalian dari maksiat. Jadi kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, tundukkan. Jangan melihat sesuatu yang dilarang ya, oleh Allah, malah kita ya, nikmati, kita pasang dengan mata yang apa itu mendelang terus ya, yang diharamkan padahal itu. Padahal perintah Allah tundukkan, perintah Rasulnya juga tundukkan. Tundukkanlah ya, pandangan kalian dari maksiat. Jadi melihat sesuatu maksiat segera ditundukkan pandangan. Sebab manusia itu terpengaruh oleh apa yang biasa dilihat, apa yang biasa didengar, apa yang diucapkan. Kalau suka melihat kemaksiatan, akhirnya setan mengusik. Masa maksiat hanya dilihat saja, akhirnya mengusik untuk berbuat sesuatu seperti yang dilihat tadi. Maka tahan itu, jangan suka melihat yang maksiat, tundukkan pandangan supaya tidak terpengaruh untuk melakukan. Tadinya hanya melihat, akhirnya kepingin melakukan seperti yang dilihat. Nah itu maka tundukkan pandangan. Nah, yang demikian inilah ya, kalau ingin dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Nah, masuk surga. Nah ini coba terus sedikit lagi. Qala Abdullahi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, rawahul Bukhari. Abdullah bin Mas'ud berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci orang Islam itu merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran. Ya. Nih juga perhatikan juga, jangan merasa dirinya sendiri yang Islam. Ya, jangan merasa Islami aku tok, yang bertakwa saya. Allah pun menunjukkan, ya, Nabi pun mengatakan at-taqwa hahuna sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. Di sini apa itu? Yang mengetahui, yang bertakwa juga hanya Allah. Lainnya Allah nggak ada yang tahu. Allah aja yang tahu. Jangan merasa dirimu suci, merasa benar sendiri, merasa bersih sendiri. Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa.
Allah yang mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa. Ya, itulah. Maka dari itu jangan merasa dirinya sendiri yang bertakwa. Jangan merasa dirinya sendiri yang Islam. Selainnya hanya beda paham, beda pendapat, beda golongan, beda partai, seolah-olah bukan orang Islam. Akhirnya merendahkan, meremehkan, menghina. Padahal Nabi mengatakan sibabul muslim fusukun. Menghina, meremehkan, merendahkan sesama muslim itu kefasikan. Jadi orang dirinya mengatakan orang Islam, lah kok merendahkan orang Islam yang lain. Hanya beda partai, beda golongan, beda paham, dihina, diremehkan. Dan Nabi juga, Allah juga mengatakan fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqo. Jangan merasa dirimu suci. Jangan merasa dirimu yang paling benar sendiri. Allah yang paling mengetahui siapa yang sebenarnya bertakwa. Huwa a'lamu bimani taqo. Allah tuh yang paling tahu siapa yang bertakwa. Maka jangan sampai kita meremehkan, merendahkan, mengasorkan, menghina sesama muslim. Hanya mungkin dia berbeda kekayaan, berbeda keturunan, berbeda asal-usul, dari kota, dari desa, anak kaya, orang miskin, anak pejabat, anak rakyat, semua sama itu. Tidak ada bedanya. Ya. Jangan sampai kita merasa bangga dengan kekayaan yang banyak. Siapa yang memberi kekayaan itu? Jangan kita merasa bangga dengan jabatan pangkat yang tinggi di dunia ini. Siapa yang memberikan pangkat dan jabatan itu? Siapa yang memberikan? Ya, padahal semuanya itu dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Coba dibaca Ghazali surat Ali Imran itu ya. Ayat 26 atau berapa? Surat Al Imran nomor surat 3 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan ayat itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya. Biyadikal khair. Perhatikan ayat ini. Jangan merasa sombong, jangan merasa bangga. Yang mempunyai kekuasaan itu semua Allah milik. Allah yang mempunyai semua kekuasaan. Punya kerajaan, punya kekuasaan itu Allah, milik Allah semua. Engkau berikan kekuasaan atau kerajaan itu pada orang yang Engkau kehendaki. Kalau kamu diangkat menjadi penguasa, itu Allah yang mengangkat kamu. Ada lagi yang dicabut dari kekuasaannya, dicabut kekuasaan. Tadi diberi kekuasaan, sekarang tidak menjadi penguasa, dicabut oleh Allah kekuasaannya. Ya, cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Ya, perlu diperhatikan kelanjutan. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dan Kau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Orang yang diberi kekuasaan
itu bukan orang yang tanda diberi kemuliaan. Kekuasaan itu bukan suatu kemuliaan. Jadi kekuasaan itu hakikatnya amanat, bukan suatu kenikmatan. Kalau diberi kekuasaan tapi tidak bisa memegang amanat itu bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang dihinakan oleh Allah. Diberi kekuasaan ternyata jadi orang kufur, merasa sombong, akhirnya dihinakan oleh Allah. Di Fir'aun kan diabadikan dalam Quran, orang yang kekuasaannya boleh dikatakan mutlak, sampai karena tidak ada yang lebih berkuasa, lebih kaya, sampai kebajutan dia mengaku dirinya Tuhan. Itu bukan dimuliakan, dia itu diangkat derajatnya berkuasa, tapi hakikatnya untuk dihinakan. Tenggelamnya tenggelam, matinya tenggelam di laut, akhirnya masukkan neraka selama-lamanya, dihinakan kan itu. Orang yang dicabut dari kekuasaannya bukan berarti dilengserkan terus dihinakan, tidak. Justru orang dicabut dari kekuasaan itu mungkin itu malah dimuliakan. Kalau kamu jadi penguasa, mungkin kamu makin jauh pada Allah. Tidak bersyukur, malah jadi sombong, merasa dirimu mulia. Mulia. Itu kalau kamu menjadi begitu, oh kamu namanya orang dihinakan. Oh, yang dimuliakan oleh Allah bukan kekuasaannya, tapi ketakwaannya. Dia dicabut dari kekuasaan dunia ini, tapi lebih takwa kepada Allah. Lah berarti orang itu dimuliakan oleh Allah. Karena yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Baik dia menjadi penguasa atau menjadi rakyat biasa di dunia ini, kalau dia menjadi orang bertakwa itu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dia menjadi penguasa di dunia itu menjadi orang yang sombong, kufur atas nikmat kekuasaan Allah, itu orang yang dihinakan. Memang ada sementara orang apabila diberi kemuliaan, diberi kekayaan, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Nah ini salah pandang ini. Tapi kalau diuji, dilengserkan dari kekuasaannya, kekuasaan di dunia ini, dikurangi rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahanan, ya, Tuhanku menghinakan aku. Langsung dijawab oleh Allah, kalla, sama sekali tidak. Allah memuliakan manusia bukan karena diberi kekayaan yang banyak, bukan karena diberi jabatan yang tinggi, bukan karena dilengserkan dari jabatan, bukan karena dikurangi rezekinya, itu bukan orang yang dihinakan, bukan itu. Tapi orang yang dihinakan oleh Allah itu orang yang kufur, termasuk kufur nikmat, itu dihinakan oleh Allah. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Fajr nomor surat 89 Surat Al-Fajr ayat 15, 16 dan 17. Perhatikan betul ayat ini. Banyak orang kadang-kala kualik, salah pandang, salah pikir, ya, cara memikirnya seolah jadi diberi kekuasaan itu, wah saya dimuliakan oleh Allah, sekarang saya menjadi penguasa, tambah hartanya makin banyak, kekayaannya makin berlimpah ruah, merasa dimuliakan oleh Allah. Coba dibaca ayatnya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, perhatikan ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim. Adapun manusia, apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Perhatikan ayat ini. Fa'ammal insanu, ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu
wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ini pandangan manusia yang keliru. Ya tak? Ada sebagian manusia apabila Tuhannya mengujinya, idza mabtalahu. Allah menguji manusia itu diberi kekuasaan, diberi jabatan, diberi kedudukan, diberi kekayaan yang banyak, wa na'amahu, ya. Fayaqulu rabbi akraman. Diuji oleh Allah. Diberi kekuasaan, harta kekayaan yang banyak, diberi kesehatan, lah kok merasa Tuhanku memuliakan aku, padahal itu diuji bukan dimuliakan. Diuji oleh Allah. Terus belakannya, Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. nah, amma idza mabtalahu. Apabila Allah Tuhannya mengujinya, bentuk ujiannya faqadara alaihi rizqahu, membatasi rezekinya menjadi sempit, menjadi orang biasa mengatakan menjadi orang melarat, dulu kaya raya, sekarang menjadi melarat. Diuji dengan kemelaratan, ya, jabatannya dicopot menjadi melarat. Dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Jadi seolah-olah kalau dia menjadi orang kaya, dia mempunyai kedudukan itu orang yang mulia. Kalau dia dicopot dari jabatannya, kemudian rezekinya menjadi berkurang, jadi orang melarat, dia merasa dihinakan oleh Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Terus? Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, sama sekali Allah tidak memuliakan orang dengan jabatan. Allah tidak memuliakan orang dengan kekayaan. Sama sekali bukan. Ya? Dan sama sekali Allah bukan menghinakan orang dengan kemelaratan masalah harta, dengan dilengserkan masalah jabatan, bukan, sama sekali bukan itu. Allah sudah mengatakan bahwa orang yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apa dia pejabat atau rakyat, ya. Kalau dia takwa, dia orang mulia. Bukan karena kaya atau miskin masalah harta, bukan karena jabatan, pangkat, dan rakyat, bukan, sama sekali tidak. Maka diterangkan, kalla balla tukrimunal yatim, sama sekali tidak. Tidak demikian. Sebenarnya kamu dihinakan oleh Allah karena kamu tidak memuliakan anak yatim, meremehkan agama, mendustakan agama. Bukankah Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin? Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatul yatim. Yang disebut orang mendustakan agama itu orang yang tidak memperdulikan nasibnya anak yatim. Maka pada ayat tadi balla tukrimunal yatim, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, yang menyia-nyiakan anak yatim. Nah, di situ kan, itu. Maka orang yang mendustakan agama itu fadzalikal ladzi yatul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengajak-ajak orang memberi makan orang miskin. Orang miskin yang makan aja kesulitan, ya, sehingga untuk mencari, untuk makan aja sulit. Ya, kamu tahu, diam saja tidak mengajak orang memberi makan. Lah itu orang yang menjadi orang hina, dihinakan oleh Allah. Ya, bukan karena jabatanmu dilepas atau kamu menjadi orang melarat, tidak. Kamu menyia-nyiakan agamamu, mengabaikan anak yatim, mengabaikan orang miskin, lah itu menjadi kamu dihinakan oleh Allah. Jadi dihinakan bukan karena melarat, bukan dicopot jabatan, dimuliakan bukan karena diberi pangkat jabatan di dunia ini, diberi kekayaan yang banyak, bukan, tapi karena kamu mendustakan agama, itulah dihinakan oleh Allah. Ya Allah. Lah ini maka jangan sampai kita salah paham. Ya. Kalau kita menjadi orang kaya,
bersyukurlah, mengerti kewajibannya, bersyukur, apalagi di dalam kesulitan yang seperti sekarang ini. Kesulitan seperti sekarang, orang mau bekerja sulit, ya, berkumpul-kumpul aja sulit karena corona, ya, karena corona, bukan karena pemerintah, karena corona inilah mengakibatkan orang sulit mau berusaha, bertemu aja sulit. Seperti biasa bagaimana, otomatis ini akan mendatangkan juga bahaya kelaparan. Nah, maka kalau dalam kondisi yang semacam itu, kita yang ada kelebihan jangan membiarkan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, jangan membiarkan saudara kita yang butuh ditolong. Nah, supaya kita tidak termasuk orang yang dihinakan oleh Allah, tapi dimuliakan. Dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang itu semua ujian. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, itu bentuk ujian yang menyenangkan. Ya, bentuk ujian yang menyenangkan. Karena Allah sudah mengatakan manusia itu akan diuji. Ujian itu ada dua, menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan tadi diberi pangkat, diberi jabatan, diberi kekayaan yang banyak. Jangan terus merasa Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Bukan, itu Tuhanmu menguji kamu. Dilihat bagaimana dengan diuji kesenangan tadi. Nah, inilah. Ya, saya rasa begitu dulu ya, paham. Kemudian juga sebaliknya, kalau jadi orang yang dibatasi rezekinya, jangan merasa dihinakan, itu diuji oleh Allah. Dengan dibatasi rezekinya, dicopot jabatannya, itu kekuasaan Allah. Udah, bagaimana sikapmu menerima itu? Maka kata hadis Nabi yang selalu dibaca juga oleh Ustaz Mas Duki itu ya, hadis itu sangat menakjubkan orang mukmin itu. Ya, tidak ada yang memiliki kecuali orang mukmin. Apabila diberi kesenangan dia bersyukur, kesenangan berarti diuji dengan kenikmatan, syukur. Apabila diuji dengan kesusahan, dengan kesulitan, dia sabar. Nah, syukur dan sabar itu dua tempat yang menguntungkan. Itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Maka sangat menakjubkan orang mukmin itu. Maka jadilah kita orang yang betul-betul beriman, supaya kita selalu dalam keberuntungan, baik diuji kesenangan maupun diuji kesulitan. Jangan sampai seperti tadi, kalau diuji kesenangan, dia merasa Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Tapi kalau diuji kesulitan, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku, langsung dijawab oleh Allah, kalla, sama sekali tidak. Allah tidak menguji manusia dengan kekayaan, dan Allah juga tidak memuliakan manusia dengan kekayaan tadi, tapi juga tidak menghinakan manusia dengan kemiskinan masalah harta. Tapi kaya atau miskin masalah harta itu ujian yang perlu dihadapi. Dan nanti kalau kamu lulus dalam menghadapi dua ujian itu, baru untang yang beruntung. Saya untuk khutbah pada pagi yang hari ini itu barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, apa yang dibahas dalam brosur dalam hadis ini. Saya beri kesempatan, mari kalau ada pertanyaan. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dengan tema pada pagi hari ini. Yang pertama, ada seorang rajin sholat puasa Ramadan, tapi paling senang menggunjing orang lain, dan dari larangan Allah juga masih belum dihindari. Bagaimana dengan orang itu, Pak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Ya, kita jangan melihat orang itu. Kalau ada sifat semacam itu, bagaimana saya kalau punya sifat tertentu itu? Ketahuilah, sifat yang begitu itu sifat yang tidak terpuji. Apalagi suka menggunjing, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Orang suka menggunjing itu digambarkan oleh Allah makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya, sudah mati mestinya dikubur, ndak, malah dimakan, bangkainya pun dimakan. Ya, lebih jijik kan daripada anjing. Anjing itu kalau ada anjing mati ndak mau makan dia.
Anjing hidup kok makan, anjing mati itu nggak mau. Tapi kalau manusia, Allah yang mengabadikan itu. Manusia makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kadang menjadi kebiasaan. Siapa itu? Ditanyakan oleh sahabat pada Nabi. Siapa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Orang yang membicarakan orang lain yang tidak disukai apa yang dibicarakan, artinya jeleknya. Membicarakan jeleknya orang lain itu dikatakan oleh, yaitu menggunjing tadi, ya, dikatakan oleh Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jelas itu dosa haram. Bangkai ayam saja haram, apalagi ini bangkai manusia. Bangkai manusia. Tapi kadang-kala bodoh manusia. Bangkai ayam tidak mau, tapi bangkai manusia tiap hari menjadi makanan, menjadi santapan harian. Ya, kalau dia itu orang ya sholat, puasa, suka makan bangkai saudaranya, berarti sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji. Makan bangkai saudaranya yang sudah mati itu perbuatan keji itu. Maka ayat itu kelanjutan, mestinya kamu merasa jijik itu dalam surat Al-Hujurat itu. Coba dibaca aja itu. Ayat 12 Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Perhatikan ayat itu, lengkap itu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Perhatikan ada 3 ayat itu yang diserukan oleh Allah pada orang yang beriman, supaya dijauhi kebanyakan dari prasangka. Bagian prasangka itu jelek. Prasangka yang dimaksud adalah yang biasa disebut suudon, prasangka jelek pada saudaranya, itu perbuatan jelek. Prasangka jelek, suudon, ya, itu perbuatan jelek, dilarang supaya dijauhi. Allah memerintahkan supaya dijauhi suudon itu jauh. Tambah lagi wala tajassasu, tajasus, mencari-cari kesalahan orang. Orang Islam itu kalau melihat saudaranya orang Islam salah atau keliru, ditegur, diingatkan. Kalau tidak melihat kesalahannya, jangan mencari-cari kesalahan. Kalau kamu lihat salah aja, ingatkan yang salah itu. Kalau tidak melihat, jangan dicari-cari. Sebab manusia itu kalau dicari kesalahannya ada saja. Maka jangan mencari-cari. Seolah-olah diri kita bersih dari kesalahan. Kamu kesalahan orang yang kamu cari, sampai kalau dalam pepatah Indonesia, ya, gajah di pelupuk matanya nggak kelihatan, tapi kuman di seberang laut kelihatan. Artinya apa? Kesalahannya sendiri walaupun sebesar gajah nggak kelihatan, nggak tampak. Tapi kalau kesalahan orang lain dapat digambarkan seperti kuman di seberang lautan, sekecil apapun kesalahan orang lain itu kelihatan, karena memang dicari-cari. Maka dalam Quran dilarang, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, tasus mencari kesalahan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu menggunjing, ya, membicarakan orang, mencari kesalahan orang lain setelah tahu kesalahannya jadikan bahan pembicaraan, gunjing jadi bahan rasanan tiap hari. Nah, orang yang menggunjing, membicarakan jeleknya saudaranya itu dikatakan oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuhu. Apakah kamu suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik, mestinya begitu. Wong bangkai ayam saja tidak mau makan,
mangkak bangkai saudaranya sudah mati malah jadi makanan harian. Harusnya kalau kamu orang Islam, orang yang beriman, artinya tidak mau makan itu. Nah, maka kalau suka menggunjing, dikatakan oleh Allah suatu perbuatan keji, ya, seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah, mestinya kamu merasa jijik. Nah, itulah yang kamu tanyakan. Jadi kalau betul terjadi semacam itu, jauhi. Kalau itu saudaramu sesama muslim, didatangi, ditegur, diingatkan, ya. Kemudian menjadi catatan dalam diri kita, jangan sampai saya berbuat seperti itu. Ada saudara saya yang berbuat itu, ini karena orang muslim, tak ingatkan kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah, kewajiban kita mengingatkan saja. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini, kalau ikut mendengarkan, dah itu melakukan peringatan langsung. Tidak hanya kepada orang itu, kepada siapa saja yang bersifat seperti itu, suka menggunjing saudaranya, ketahuilah menggunjing itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Mestinya merasa jijik kalau orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan menjadi paham. Mungkin masih ada. Ya, berikutnya, saya pernah mendengar ada kebohongan yang diperbolehkan, yaitu berbohong untuk mendamaikan perselisihan. Benarkah yang demikian Ustaz? Kemudian masih ada kaitannya, berbohong atas nama kebaikan, apakah dinilai sebagai suatu kebaikan atau malah sebaliknya? Tidak ada berbohong untuk kebaikan, itu enggak ada. Ya, bukan berbohong. Itu namanya taktik. Perang itu juga, ya, berperang itu memang kadang-kadang perlu taktik. Taktik itu bukan suatu kebohongan, strategi. Maka jangan bohong, tapi jangan terus terang, ya, jangan terus terang. Dalam perangan misalnya diumumkan nanti akan menyerang markas musuh itu pada waktu subuh, nah itu ya, pada waktu subuh. Ya, ternyata diserangnya tidak di waktu subuh, menjelang subuh atau malah bar subuh gitu kan. Nah, taktik. Kalau begitu namanya tidak bohong, itu strategi dalam peperangan. Jadi maksimal orang Islam hindari bohong. Apapun. Kalau niatnya baik mendamaikan orang bersih, tidak usah dengan kebohongan. Tidak usah dengan kebohongan. Dengan katakan ya kebenaran tapi tidak terus terang. Tidak terus terang. Misalnya si A berselisih dengan si B. Ya dah? Kalau kamu ketemu si A selalu menyebut-nyebut si B. Nah, nanti kalau kamu si B katakan si A dengan kamu tidak lupa loh. Katakan dengan itu baik. Tidak pernah melupakan kamu. Setiap ketemu saya selalu menyebut-nyebut namamu kok. Lagi itu lah. Walaupun nyebut-nyebut namamu dengan ngelek-elek tidak begitu. Sebut namamu selalu disebut. Kalau ketemu dengan saya, ya. Si A itu selalu ingat dengan kamu. Berarti kan teman baik, wong selalu ingat, selalu menyebut-nyebut namamu. Nah, begitu kan? Tapi nggak usah kamu terus terang. Tidak terus terang, tetapi tidak bohong gitu loh. Nah, terus terang, wong ketemu aku mesti nyebut namamu dan elek-elek kamu. Lah itu namanya terus terang. Ya itu tidak perlu ya toh. Saya katakan saja, dia itu tidak pernah lupa dengan kamu. Setiap ketemu saya mesti bicara tentang kamu. Jadi itu menunjukkan dia itu selalu, hatimu itu selalu di hatinya dia gitu loh. Nah, contohnya, jadi jangan sampai kita bohong dalam bentuk apa. Dalam hadis Nabi dikatakan bohong apa itu menceritakan sesuatu, bohong dengan bergurau itu aja nggak boleh. Bergurau, bohong untuk bergurau, menceritakan mimpi padahal tidak bermimpi, cerita menarik perhatian orang, nyerita padahal dia nggak mimpi, itu pun kebohongan, itu pun nggak boleh dalam Islam ya. Maka Nabi mengatakan iyyakum wal kadhiba, wajib kamu menjauhi bohong ya. Fa'inal kadhiba yahdi ilal fujur, bohong itu pangkal kejahatan. Fa'inal fujura yahdi ilan nar, kejahatan itu membawa kamu ke neraka. Jadi bohong itu harus dihindari betul. Ya, mendamaikan temannya bersih tidak perlu dengan kebohongan. Ya, dengan cara yang baik ada, nggak perlu bohong gitu loh.
Apalagi? Saya pernah melakukan kebohongan karena disuruh oleh orang lain. Nah, yang saya tanyakan, saya atau orang yang menyuruh saya yang berdosa? Semuanya dosa. Kamu mencuri, tentunya kamu tidak punya bakat mencuri, tapi disuruh orang lain, ya, suruh mencuri, ya, orang itu kepingin dengan, misalnya ada orang punya burung bagus, ya, dia mau membeli burung itu, tapi tidak dijual. Nah kebetulan kamu kenal, kamu tetangga dengan itu. Jam-jam kosong rumah tetanggamu itu kapan, jam berapa, kamu tahu, wong tangga dekat. Kamu tolong, ya, suruh mengambilkan burung yang dia suka itu. Sebetulnya kamu tidak punya niat, wong tetangga dekat kan kamu. Mau ambil burungnya dia nggak, sama sekali tidak punya niat. Karena disuruh, yang nyuruh apalagi juga teman dekat dengan kamu. Dan kamu mau mengambil itu karena disuruh orang. Apa enggak dosa? Dosa. Kamu menolong orang kan? Quran mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Boleh bantu-membantu. Kalau kamu disuruh orang untuk apa tuh? Membantu orang yang menyuruh tuh berarti membantu tuh boleh dalam 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan mengarah kepada ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi. Jangan bantu-membantu, tolong-menolong dalam berbuat dosa. Lah kamu disuruh bohong itu berarti berbuat dosa. Masa disuruh dosa mau? Quran melarang wala ta'awanu 'alal ismi. Jangan bantu-membantu, tolong-menolong dalam berbuat dosa. Kalau kamu tadi disuruh berbuat dosa oleh temanmu, berarti kamu membantu temanmu berbuat dosa tadi. Dalam Quran itu dilarang, jadi nggak boleh. Gitu tuh. Yang dosa yang nyuruh apa yang disuruh, kedua-duanya dosa. Yang nyuruh juga dosa, yang mau disuruh juga dosa. Ya, apalagi? Terkadang saya terpeleset berbicara dengan orang yang seakan-akan menyakiti orang dan membanggakan diri dengan apa yang saya miliki. Lalu setelah berbincang-bincang, saya sadar bahwa saya telah berbuat salah lewat lisan saya, dan saya beristighfar, semoga Allah mengampuni kesalahanku. Bagaimana cara supaya bisa menjaga lisan agar bisa terhindar dari perkataan yang tidak baik? Ya, maka itu cara menjaga lisan, maka harus tahu tentang agama. Kalau orang paham tentang agama, ya, menjaga lisan. Tadi Nabi mengatakan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman pada Allah dan di akhir, berkatalah yang baik. Ya, kalau sekira berkata yang baik susah, diam. Kata bohong itu tidak baik. Ya. Menjelek-jelekan orang itu tidak baik. Menggunjing orang tidak baik. Berarti kalau lisan kita mau bicara ke sana, itu berarti bicara yang tidak baik. Maka menjaga lisan, ya, jangan terbawa oleh lisannya orang lain, terus kita ikut-ikut bicara yang tidak tahu. Sedangkan pembicaraan itu pembicaraan jelek. Nah sekiranya ketemu orang itu tidak bisa menghindar dari pembicaraan itu, lebih baik kamu diam, ya, diam, ya. Malah dalam An-Nisa ayat 140, kalau diam dia tetap masih ngobrol begitu saja, kamu tinggal pergi, jangan berduduk sama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan lain. Coba dibaca An-Nisa 140 itu. Itu Islam itu menjaga manusia itu sangat-sangat teliti, jangan sampai terjerumus, ya, terbawa kepada yang tidak baik. Surat An-Nisa nomor 104 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran
bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Nah, perhatikan. Ya, kalau kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau diperolok-olokkan oleh orang kafir, jangan kamu duduk bersama mereka. Jelas misalnya menggunjing itu dilarang dalam Quran. Quran yang melarang. Digambarkan seperti makan bangkai saudaranya sudah mati. Lah kamu duduk dengan orang itu, lah kok sing dibicarakan orang lain, jeleknya orang menggunjing saja. Maka dilarang kamu jangan, itu namanya memperolok-olok ayat-ayat Quran. Quran melarang malah kamu melanggar dengan enak. Nah itu kan dikatakan orang-orang kafir lah, gitu katakanlah. Orang kafir kalau dia memperolok-olok Quran itu wajar, itu pun kita tidak boleh duduk bersamanya. Nah, apalagi yang kamu bilang, loh yang bicara itu orang Islam bukan, lah lebih kafir daripada Islam itu. Kalau orang kafir bicara itu mungkin karena tidak tahu. Kalau orang Islam jelas Qurannya tahu, dia membicarakan hal yang begitu berarti kan sengaja memperolok-olok Al-Quran. Kalau orang kafir tadi mungkin tidak sengaja kalau dia memperolok-olok Quran. Ya, itu aja nggak boleh kita duduk bersama. Apalagi dia orang Islam. Oh, dia lebih kafir daripada orang Islam. Dia ayat-ayat suci, kitab sucinya sendiri malah diperolok-olok. Maka jangan duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki bicara lain. Ya, kalau bicaranya kok ngelek-elek uang terus dah kamu lebih baik diam. Dia masih ngobrol terus sih, kamu tinggal pergi. Nah nanti kalau dia dah mau bicara yang lain duduk boleh di situ. Jelas dilanjutkan? Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ya kan, kalau kamu tetap diam duduk di situ mendengarkan, apalagi ngegongi omongannya, berarti kamu ya serupa, tidak ada bedanya dengan mereka. Maka supaya kamu beda dengan mereka, kalau dia tetap ngobrol ngerasani orang, tinggal pergi. Jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu tetap di situ, ya kamu serupa dengan mereka. Serupa, sama. Supaya kamu terhindar, maka tinggal pergi. Kalau mau diingatkan, diingatkan. Ya, kandani, aja sok ngerasani orang. Oh, mungkin dia nanti jawab, aku ora ngrasani pancen wonge ngono kuwi tenan. Jadi yang saya katakan itu apa adanya. Nah justru itulah apa adanya itu jangan kamu bicarakan dengan saya. Kalau nekat, nah tinggal pergi. Udah. Tak boleh kamu duduk di situ. Kalau kamu tetap duduk di situ berarti kamu serupa, sama. Ya, dah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dah cukup. Berikutnya dari brosur halaman 5 masuk 6. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Pertanyaan, memuliakan tamu itu pengertiannya bagaimana, Ustaz? Ya, dimuliakan tamu itu kalau datang sebagai tamu, dimuliakan, dihormati dengan baik, ya, dengan sopan, syukur kalau memang ada, ya, rezeki disuguh dengan baik, ya, rezeki yang halalan thayyiban, yang halal dan yang baik kalau ada. Kalau tidak ada suguhan dengan baik, disuguh dengan sikap ucapan yang baik, tidak menyakitkan tapi dengan ikram, menghormati. Memuliakan itu maksudnya menghormati. Ada tamu dihormati,
dihormati bisa ya dengan ucapan-ucapan baik. Kalau memang ada ya rezeki diberikan oleh Allah, disuguh wong ini tamu, disuguh tamu dengan cara yang baik, tidak memaksa diri, tidak memberatkan diri, tapi ya kita menyuguh tamu dengan senang, sedekahkan pada tamunya, makan bersama dan sebagainya. Itu cara penghormatan yang baik, dengan ucapan, dengan lisan, dan dengan makan bersama dengan baik itu, tanpa memberatkan dirinya. Nah itulah yang baik. Saya rasa mudah itu. Kalau tamunya lebih tua ya dihormati dengan ucapan-ucapan yang ngajeni. Kalau wong Jawa anggo basa krama inggil lah. Nah, kalau teman-teman biasa udah akrab ya dengan kata-kata yang baik, sopan. Jangan menghormati tamu dengan pisu-pisuan karena akrab. Misuh itu sendiri dilarang dalam Islam kok ya. Orang kok akrab terus pisu-pisuan, tidak ada betulnya sama sekali dalam Islam. Ya. Pisu itu perkataan yang kotor dan jelek. Dalam Islam kalau kamu orang yang beriman, falyakul khairan aw liyasmut. Cara yang baik atau diam. Ya, sudah cukup ya. Saya rasa saya cukupkan sekian dulu saudara ya. Semuanya pendengar Pirsawan TV dimanapun juga berada. Untuk kajian siang hari ini saya rasa saya cukupkan sekian dulu. Nanti bisa sambung waktu-waktu yang akan datang. Sehingga apa yang kita baca, kita bahas tadi, kita renungkan. Ya. Kemudian kita ukur, sudahkah diri saya sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Apakah malah kita menerjang larangan-larangan yang diterangkan Rasulullah? Jadi semua tadi untuk memperbaiki diri dengan tuntunan yang ada. Tuntunan yang kita bahas, kita kasih, kita pahami, kita yakini, kita amalkan dalam kehidupan. Itu insya Allah jalan menuju surga, jauh dari neraka. Sebab orang masuk surga tentu jauh dari neraka. Tapi jangan sampai kita mengkaji, memahami, tapi pegah untuk mengamalkan. Maka kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah dari Allah sehingga yasroh sadrahu lil Islam. Dada kita diberi longgar oleh Allah, mudah menerima Islam untuk diamalkan dalam kehidupan. Jangan sampai setelah kita paham Islam malah yaj'al sadrahu dhayiqan. Wah, ternyata Islami berat. Ngamal ke carono ya susah lah. Itu kalau memang kita mengamalkan Islam kok susah, terasa berat, ketahuilah kita tidak mendapat hidayah dari Allah. Kalau sampai hidayah dibentangkan tidak mendapat hidayah, tanya hati kita. Mungkin hati kita tuh kotor. Karena Nabi juga mengatakan dalam rongga manusia itu, badan manusia ada satu daging, sekerat daging yang menjadi penentu. Kalau sekerat daging itu baik, baiklah manusia itu. Tapi kalau sekerat daging tadi buruk, rusak, rusaklah manusia itu. Sekerat daging yang dimaksud apa? Kata Nabi, wahya al-qalb, yaitu qalb, hati. Jadi kalau hati itu baik, baik semuanya. Tapi kalau hati itu rusak, ya kotor, ya jadi rusak semuanya. Maka kita jaga hati. Jangan sampai hati kita jauh dari hidayah. Mohon pada Allah mudah-mudahan dimudahkan untuk menerima Islam, untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah kurang lebihnya, segala kekurangan saya mohon maaf ya, dengan menghormat ya, segala kekurangan saya mohon maaf. Terpaksa saya cukupkan sekian dulu pengajian pada siang hari ini, nanti bisa disambung lain kesempatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.